Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kali ini kita akan menceritakan proses membangun sebuah rumah 2 lantai. Nah, tolong disimak sampai akhir video ini, semoga akan menjadi manfaat karena di dalamnya ada ilmu-ilmu yang akan saya beritahu. Oke, check it out. Ya, pertama yang akan kita lakukan dalam membangun sebuah bangunan yaitu menentukan titik sudut bangunan dengan cara pemboplangan. Pemboplangan ini kita lakukan secara manual dengan memberikan tarikan benang dalam 2 sisi melintang, 1 titik di angka 60, 1 titik lagi di angka 80, sehingga kedua titik jika disatukan ketemu di angka 100. Itu adalah boplangan siku. Nah, ini dia prosesnya. Mantap guys. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa melakukan proses penggalian sesuai titik cakar ayam. Nah, cakar ayam yang kita gunakan di sini berukuran 80 x 80 dengan ketebalan 20 cm menggunakan besi 13 ulir. Nah, di sini terlihat di video yang kita tampilkan strukturnya sangat luar biasa, sangat kokoh dan sangat bertenaga. Wah, pokoknya mantap betul. Dan untuk kolomnya juga kita menggunakan besi ulir 13 isi 8 dengan ukuran 15 dikali 40 cm. Nah, sehingga nanti cor-corannya akan berukuran 45 cm dikali 15 cm. Dalam proses pembangunan, untuk awal kita sediakan 2 tukang ahli dan kemudian sisanya adalah kenek atau tukang gali. Nah, untuk 2 tukang ahli ini kita tugaskan untuk merangkai besi dan membuat bekisting. Kemudian sisanya ada 4 orang kenek atau helper ya, pekerja. Itu kita tugaskan untuk melakukan proses penggalian pondasi. Oh iya, untuk slope juga karena kita tidak menggunakan batu kali, kita menggunakan slope gantung dengan ukuran dimensi 20 dikali 35 cm. Dengan besi yang kita gunakan itu besi berdiameter ulir 13. Usahakan kita membeli besi di material yang memang bagus dan bisa memastikan bahwa ukurannya itu full. Jadi kita nggak dikasih barang yang KW-KW, karena ini sangat signifikan pengaruhnya terhadap kekuatan bangunan. Setelah proses pembangunan ini berjalan, kemudian cakar ayam dan kolom-kolomnya itu kita cor, nah baru dilanjutkan dengan pemasangan bata. Pemasangan bata ini bisa kita lakukan dengan menggunakan bata merah ataupun hebel. Tidak masalah karena strukturnya sudah kita pastikan kuat. Karena fungsi dari bata sendiri itu hanya sebagai penyekat. Sementara fungsi untuk menahan beban bangunan dan mengikat bangunan itu ada di struktur. Setelah proses pemasangan bata dan tiang kolom selesai dicor, kita lakukan pemasangan ring balok untuk dak. Ukuran ring balok dak ini ukurannya 15 x 40 cm dengan menggunakan 8 buah besi ulir 13 agar lebih kuat. Wah, pokoknya mantap lah. Setelah itu, ini saat yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu proses pengecoran.
Gimana asik kan lihat videonya ya, mantap. Itulah memang proses pengecoran adalah proses yang sangat menggembirakan untuk para pekerja dan untuk kami. Karena di sini kita akan melakukan sebuah konsolidasi tim yang sangat kompak untuk satu tujuan, yaitu menyelesaikan pekerjaan dalam satu hari. Nah, di situ biasanya kita datengin tambahan tenaga itu dari teman-teman atau dari lokasi sekitar untuk membantu proses pengecoran. Karena di sini adalah proses kekeluargaan yang bisa kita jalin juga untuk tetangga-tetangga yang ada di sekitar proyek, dan di situ kita akan melakukan kerjasama yang baik dalam membangun satu bangunan. Dan jangan lupa dalam proses pengecoran ini kita ada juga upacara makan-makan setelah pekerjaan selesai. Nah, ini juga yang kita tunggu-tunggu bersama para pekerja. Kita makan-makan bareng-bareng, kita ngopi bareng sambil ngobrol. Nah, itu kan adalah agenda yang luar biasa, menyenangkan dan memberikan semangat kekompakan, semangat persatuan. Oke, kembali lagi ke dalam hal teknis pembangunan. Material yang kita gunakan bondek ukuran 0,75 mili dengan wire mesh single layer atau satu lapis dengan ukuran 8 mili. Sementara untuk betonnya kita menggunakan side mix K225. Kualitas beton tersebut bisa tercapai dengan campuran 1 sak semen atau 50 kilo semen berbanding dengan 100 kilo pasir dan 150 kilo kerikil atau split ukuran sedang. Atau cara simpelnya dengan menggunakan rumus 1 sak semen berbanding 6 pengki pasir dan 9 pengki split. Nah, setelah kita membahas bahasan teknis mengenai spesifikasi material yang kita gunakan, alangkah kurang lengkap kalau kita tidak membahas soal bayaran pekerja, karena para pekerja juga mengambil peran yang sangat penting dalam sebuah proses pekerjaan. Jadi, untuk proses pengecoran biasanya kita membayar 2 kali gaji harian mereka. Jadi, yang biasanya kita bayar 150, dalam proses pengecoran kita bayar 2 kali lipat. Jadi, 300.000 satu hari. Kemudian untuk tukang yang biasanya 200.000, ya kita bayar 2 kali lipat. Jadi, 400.000 sehari dalam hari itu. Ya, anggaplah itu adalah apresiasi kita untuk mereka yang memang sudah sama-sama saling membantu kita untuk proses pembangunan rumah. Karena proses pengecoran memang sangat membutuhkan tenaga ekstra dan effort yang luar biasa, tidak seperti pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Tenang saja, tidak perlu khawatir, karena biaya yang kita keluarkan untuk pekerja itu masih lebih murah ketimbang kita harus sewa pompa. Oke ya, mantap. Nah, setelah kita membahas seluk-beluk pengecoran, tibalah saatnya kita melanjutkan ke proses selanjutnya. Tapi sebelum itu, kita akan lihat dulu cuplikan video proses pembangunan agar kita lebih semangat dan tidak ngantuk. Jangan lupa siapin kopinya karena pembahasan masih akan berlanjut. Oke, kembali lagi bersama saya Indra Permana di Mulia Bangun Channel. Nah, setelah tadi gimana tadi klip videonya, lumayan menghibur ya. Ya, mudah-mudahan bisa melanjutkan fokus untuk pembahasan selanjutnya. Baiklah, tadi kita sampai kepada proses pengecoran. Sekarang kita melanjutkan pekerjaan kepada tahap pemasangan kolom di lantai 2. Nah, untuk pemasangan kolom di lantai 2, kolom ini tiang maksudnya ya, tiang di lantai 2 itu menggunakan spesifikasi material besi ulir 10
dengan dimensi ukuran lebih kecil daripada kolom yang di lantai 1, yaitu ukurannya 15 dikali 30. Itu untuk dimensi kolom di lantai 2. Nah, untuk jarak ring ini kita kasih 15 cm. Ring ini maksudnya cincin ya, untuk jarak antar ring di dalam kolom tersebut. Nah, setelah kolom ini selesai dicor, baru kita lanjutkan dengan pemasangan bata kembali. Nah, di sini udah terlihat nih, udah mulai tertutup bangunannya, lantai 2 sudah kebangun, hebelnya sudah kepasang semua. Tinggal nanti kita memasang ring balok atas. Nah, sementara itu kita sedang berdiskusi nih sama mandornya, ya, namanya Pak Jum, mengenai kelanjutan progres ke depan dan mengenai ya tentunya kasbon. Nggak apa-apa, itu adalah hal yang biasa dalam dunia pertukangan. Dan selanjutnya setelah pemasangan bata selesai, kita lanjutkan dengan pemasangan ring balok atap. Ring balok atap ini kita gunakan besi ulir 13 dan ada satu besi ekstra untuk penambahan kekuatan struktur. Nah, setelah itu kita memasang atap dan kemudian tahapan selanjutnya adalah finishing. Kita menggunakan pasir halus untuk memplester hebel. Sebelum kita melakukan plesteran, yaitu kita melakukan lapisan awal dengan menggunakan semen mortar. Nah, tujuannya agar daya rekat plesteran yang menggunakan pasir biasa itu lebih kencang. Dan kepalaan plesteran kita tidak menggunakan kelabangan manual, tapi kita menggunakan besi holo 2x4 untuk kepalaan plesteran agar pekerjaannya lebih cepat dan lebih efektif. Nah, ini tampak luar sudah mulai kelihatan, luar biasa, terlihat gagah tampilan eksteriornya ya. Di sini harus kita syukuri karena alhamdulillah proses pekerjaan pembangunan ini berjalan lancar dan semuanya bisa kita kontrol dengan baik dari material dan juga dari segi kekompakan para pekerja. Luar biasa, alhamdulillah. Nah, tahap selanjutnya setelah plesteran selesai, kita akan melakukan proses pengacian dinding. Ada 2 perlakuan sebelum dinding ini diaci, yaitu pertama kita gosok dulu menggunakan bata merah ya, atau bata kasar untuk menghilangkan serpihan-serpihan plesteran yang empuk agar aciannya kuat. Kemudian setelah kita gosok pakai bata merah atau benda kasar lain, kita siram agar proses acian itu lebih lengket ke media yang akan kita aci. Dan dalam proses pengacian, penggosokan acian itu sangat kita sarankan menggunakan potongan triplek yang kita sengaja buat untuk dijadikan gosokan acian. Ada beberapa tukang yang memang menggunakan gosokan itu dengan menggunakan spon atau menggunakan kuas atau menggunakan busa. Itu hasilnya cukup mengecewakan karena bergelombang. Maka daripada itu, saya menyarankan untuk gosokan acian menggunakan triplek. Nah, ini dia hasilnya. Alhamdulillah sudah selesai dan terlihat sangat gagah. Bukan cuma gagah, tapi juga cantik karena halus hasil aciannya. Setelah ini baru kita lanjutkan dengan cat dasar untuk bagian luar, dan untuk bagian dalam kita lanjutkan dengan proses pemasangan plafon. Di sini kita menggunakan plafon gipsum dengan rangka holo dengan tipe pemasangan flat minimalis. Untuk tampilan eksterior kita menggunakan sealer eksterior khusus untuk dinding luar berwarna putih. Nah, ini adalah tampak setelah dinding kita sealer.
Dan setelah cat alkali sealer sudah kering, baru kita lanjutkan dengan cat top finishing. Sementara untuk dinding bagian luar, samping dan belakang, kita langsung menggunakan cat waterproofing, jadi tidak perlu di sealer lagi. Untuk bagian interior juga kita akan cat setelah kita sealer. Dan untuk tahap quality control harus sudah kita mulai dari sini. Jadi sebelum kita menutup dinding dengan cat finishing akhir, lakukan quality control terhadap dinding yang mengalami retak rambut ataupun gompal akibat terbentur benda seperti steger ataupun alat-alat kerja yang lain. Baru setelah itu kita lakukan pengecatan secara menyeluruh agar hasilnya maksimal. Nah, sekarang prosesnya sudah sampai pada tahap pemasangan keramik. Jadi setelah proses pemasangan keramik ini akan dilanjutkan dengan proses pengecatan secara menyeluruh, kemudian bersih-bersih. Ya, semoga pekerjaan ini dapat selesai dengan hasil yang maksimal dan memuaskan bagi klien yang menggunakan jasa kami. Baik, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Apabila ada pertanyaan ataupun masukan untuk kami, silakan tinggalkan komentar di video. Semoga itu akan menjadi acuan untuk kami agar membangun bisa lebih baik. Sekali lagi terima kasih. Please like, share, dan komen video ini. Semoga bisa menjalin silaturahmi.